Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bunda Yudit untuk melakukan sharing mengenai perkembangan anak, kehidupan pernikahan maupun eh, kehidupan pribadi yang mungkin ataupun pasti dialami oleh seluruh para ibu-ibu maupun para orang tua muda di zaman sekarang. Mungkin ini kita akan membahas mengenai anak usia 0 sampai 18 bulan. Intinya adalah Bapak Ibu, pada saat kita melakukan pengasuhan pada anak, yang kita ingatkan adalah bagaimana perkembangannya. Perkembangan yang dimaksud bukan hanya perkembangan fisik, tapi juga perkembangan secara emosional dan kognitif. Gampang kok, perkembangan itu apa sih? Ibu bisa googling dan mencari tahu perkembangan apa. Perkembangan yang pasti kita bisa lihat dari anak usia 0 sampai 18 bulan adalah perkembangan kognitif, sosial, emosi, dan moral. Kalau menurut perkembangan Piaget, usia 0 sampai 18 itu 0 sampai 18 bulan anak-anak akan lebih terangsang secara sensori motorik. Karena itu pada usia bayi sampai usia 2 tahun sebaiknya dirangsang secara sensori untuk lebih agar organ-organ fisiknya itu bisa berkembang secara maksimal, sehingga tahapan-tahapannya itu dapat dilalui tanpa ada yang mengalami keterlambatan. Contohnya adalah telapak kaki. Pada bayi usia mau hendak berjalan ataupun merangkak, alangkah baiknya sedikit ada sentuhan di telapak kaki oleh si ibunya. Dalam artian dia akan mendapatkan rangsangan-rangsangan yang bisa membantu mereka untuk menstipulasi agar mereka lebih lancar untuk merangkak ataupun berjalan. Intinya adalah pada setiap tahap perkembangan akan ada tahap perkembangan yang lebih ke sisi negatif maupun positif. Artian positif jika si anak dapat melalui proses perkembangannya dengan baik dan berhasil, dan akan lebih ke sisi negatif jika mengalami ketidakmampuan pada saat dia mencapai tugas perkembangan pada usia 0 sampai 18 bulan. Pada bayi usia 0 sampai 18 bulan, apa sih yang harus seorang ibu rangsang? Salah satunya adalah trust and mistrust. Itu adalah kepercayaan versus ketidakpercayaan. Maksudnya apa? Jadi pada saat kita anak bayi itu kan mereka masih sedikit membutuhkan kasih sayang, perhatian. Jelas lah, orang belum bisa ngapa-ngapain ibu ya. Jadi ibu itu pasti akan pada saat si anak nangis sedikit aja sudah merasakan alert bahwa ini anak harus cepat-cepat diangkat segala macam. Nah pada saat si orang tua memberikan perhatian, kasih sayang dan sebagainya, anak akan merasakan dia terpenuhi. Dia percaya pada orang yang memegang dia dan dia akan merespon. Jika orang tua memberikan kasih sayang pada usia 0 sampai 18 bulan, fokus pada keinginan si anak pada saat mereka rewel seperti popok basah ataupun lapar segala macam, anak pun akan merasa dia yakin bahwa orang tuanya itu adalah seseorang yang bisa dipercaya. Jika si anak sudah bisa merasakan rasa percaya itu, dia akan menjadi orang yang mudah bergaul ataupun orang yang mudah untuk menetralisir konflik. Kenapa saya berkata seperti itu? Pada dasarnya menurut Piaget, jika si anak tidak bisa mengalami mistrust pada tahapan pertama ini, dia akan menjadi orang yang tidak mudah percaya ataupun tidak bisa meregulasi konflik yang ada dalam dirinya. Sulit mengelola konflik yang diterimanya, sehingga menjadi orang-orang yang mungkin bisa menjadi cenderung pendiam ataupun menarik diri. Karena itu dia tidak percaya dengan orang lain. Kalaupun percaya akan membutuhkan waktu yang amat lama agar dia bisa mendapatkan atau percaya pada orang yang dia inginkan. Kemudian jika akan sulitnya terjadi interaksi sosial. Maksudnya adalah pada saat orang tidak merasa percaya, tidak percaya pada siapapun lingkungannya. Dia yakin
dirinya tuh merasa tidak aman. Artinya dia akan merasa adanya kesulitan untuk bergaul, susahnya menjalin interaksi sosial. Karena apa? Yaitu dia akan mengalami kesulitan untuk bisa mempercayai orang lain dalam melakukan suatu hubungan, ataupun untuk memberikan kepercayaan dia untuk membantu ataupun lain hal segalanya. Nah, jika tahap yang pertama ini dalam range usia 0 sampai 18 bulan tidak terpenuhi, artinya pada tahapan berikutnya pasti anak akan mengalami kesulitan. Karena itu saran saya sebagai orang tua muda mungkin sudah tidak susah ya menggali informasi mengenai perkembangan anak dimanapun, di medsos apapun, selalu gampang. Cuman pertanyaannya apakah metode yang dilakukan oleh orang tua ke anak sesuai dengan perkembangan anak? Karena untuk anak-anak zaman sekarang tidak akan bisa seperti anak zaman dahulu kala yang dengan kekerasan mereka bisa mengikuti aturan yang kita berikan. Tapi anak zaman sekarang lebih kepada bagaimana kita mengkolaborasi, bagaimana kita bisa menjadi sahabat si anak, ataupun bagaimana kita bisa membawa si anak terbuka tanpa ada perasaan khawatir, takut apapun itu. Dan jika ternyata kita tidak senada atau dengan jawaban kita tidak sesuai dengan apa harapan si anak-anak, mereka akan lebih mudah untuk melakukan yang namanya konfrontasi ataupun memberontak. Itu yang kita khawatirkan. Itu yang harus kita singkirkan, atau yang harus kita berusaha tidak terjadi. Alangkah baiknya, tapi kalau melihat sekarang anak saya yang pertama usia SMA, kelas 2 SMA, sedangkan anak saya yang terakhir masih berusia 3 tahun. Perbedaan pengasuhan sangat dirasakan oleh saya. Pada saat anak yang pertama masih bisa kita berikan pengerasan ataupun agak lebih keras, otoriter masih bisa. Namun anak usia saya yang 3 tahun ini, 3 tahun itu kan berarti masa usia mereka mau PAUD gitu kan. Berarti anak sudah harus diberikan pengetahuan mengenai ini loh yang kamu boleh dan boleh atau enggak. Intinya sudah mulai harus ada peraturan yang harus dia patuhi karena dia akan memasuki usia sekolah, usia bermain segala macam. Kembali lagi pada itu, jika tahapan pertama kita tidak bisa membuat si bayi, membuat anak kita percaya pada kita, artinya dia pun akan seperti itu pada dunia sosialnya. Kita sebagai orang tua tidak akan mungkin menemani dia sampai dia mungkin berkeluarga atau segala macam. Karena itu kita sejak dini harus bisa memberikan rasa percaya. Contoh, memberikan kepercayaan kepada anak pada saat dia hendak memilih mainan contohnya. Mungkin dia akan memilih banyak, tapi dia bisa kita sudah mulai bisa memberikan peraturan, boleh jajan tapi satu. Itu kan sebenarnya memberikan penekanan. Boleh beli mainan, tapi tidak boleh banyak, secukupnya. Kalau usia bayi mungkin pada saat dia nangis langsung diangkat segala macam. Ada yang bilang bau tangan segala macam. Logikanya bayi usia segitu belum bisa apa-apa, pada saat kita diamkan itu anak akan menjadi masalah nantinya. Masalahnya di mana? Yaitu pada saat dia dewasa dia mulai tidak percaya sama orang tuanya. Bagaimana anak kita bisa membuat anak selalu berada di jalur yang benar jika anak pun tidak percaya pada kita sendiri sebagai orang tuanya. Karena itu pada usia masih baru lahir sampai dia usia 18 bulan, usia 2 tahunan, itu harus kita sebagai orang tua benar-benar mendampingi. Kalaupun kita ada masalah pada saat kita sebagai orang kedua orang tuanya bekerja, sebenarnya masih bisa diperlakukan sama seperti orang yang ibunya di rumah. Dalam artian seperti ini, misalkan siang dititipkan di daycare, dititipkan di neneknya, malam itu kita melakukan quality time. Dengan cara apa? Mungkin menceritakan, walaupun dia mungkin belum bisa mengerti alur, tapi kan dia melihat gambar. Atau yang sudah bisa ajak ngomong untuk menambah kosakata, kita ajak mendongeng. Dongengnya terserah bunda, mau seperti apapun. Yang penting si anak mulai mendengar kosakata yang berbeda dan akan menambah wawasan mereka secara verbal. Artinya anak diajarkan untuk mulai bisa berbicara kenanya dan juga mulai berpikir, oh ternyata ada kalimat ini, tujuannya ini segala macam. Ya mungkin awalnya mereka tidak akan menggunakan kalimat itu secara tepat, tapi
nilai positifnya adalah mereka sudah mulai mengenali kosakata yang bermacam-macam, sehingga tidak ada lagi yang namanya anak terlambatan bicara ataupun apapun. Paling itu Bunda, Ayah, semoga ataupun ibu-ibu yang akan para gadis-gadis yang akan menjadi calon-calon ibu di luar sana. Semoga pertemuan video ini dapat memberikan sedikit pencerahan. Boleh tulis komennya ataupun masalah yang mungkin bisa saya bantu. Semoga bisa mendapatkan pencerahan dari apa yang kita bahas hari ini, yang kita sharingkan hari ini. Semoga ketemu lagi, selalu sehat. Sebagai ibu kita harus perhatikan selalu kesehatan mental kita sendiri, karena jika orang tua atau seorang ibu tidak sehat, tidak bahagia, tidak berusaha menghilangkan stresnya dirinya sendiri, dijamin anak-anaknya pun tidak akan sehat secara mental. Karena itu jadilah ibu yang sehat, ibu yang bijak, ibu yang selalu bahagia dan membahagiakan keluarganya. Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.